Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah bersedia memenuhi undangan kami di sini. Saya perkenalkan, saya Risandi, kemudian ini Ibu Juwita, kemudian Maihana. Insyaallah hari ini kami akan memberikan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga. Sebenarnya dari kita ya ibu-ibu, sebenarnya sih udah selalu tiap hari, cuman bagaimana yang benar gitu loh. Kadang kalau kita nanti menghitungnya seolah nggak percaya, ternyata pengeluaran sebulan itu sampai mencapai sekian. Selama ini dia lancar-lancarnya kayaknya bisa aja tertutupi. Setelah dihitung nanti ternyata sampai segini gitu. Itu banyak yang tidak bila membuatnya tidak membuat pembukuannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta izin ya Bu, kalau secara jam terbang ya mengelola keuangan keluarga. Jadi ibu lebih profesional gitu ya. Karena saya memang baru rumah tangga, jadi jam terbangnya masih rendah. Cuman hari ini kita mencoba mengupas sedikit terkait pengelolaan keuangan keluarga seperti yang tadi Ibu sampaikan, yang benar itu seperti apa. Mungkin kita di sini nggak pernah merasa nggak cukup gitu ya, tetapi mungkin sering merasa kemana ya duitnya, kok habis gitu, kemana aja gitu, nggak kekurangan tapi bingung gitu menelusuri kemana aja duitnya pergi. Nah hari ini kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang baik. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat atau merancang tujuan-tujuan keuangan keluarga jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti, nah di sini gambarnya ya Bu, ada untuk ibadah, kemudian kendaraan, rumah, pendidikan anak, pendidikan tinggi anak gitu ya. Jadi sekolah, kemudian semua orang tua kan pasti bercita-cita anaknya sekolah setinggi-tingginya. Itu perlu perencanaan, khususnya di bidang keuangan gitu ya Bu, karena semakin hari biaya pendidikan itu semakin tinggi gitu kan ya Bu. Maka perlu ada rencana. Kemudian di sini ada untuk ibadah haji dan kemudian di sini yang terakhir ini untuk pensiun. Jadi ternyata pada saat kita masih muda itu ternyata harus dibuat rencana keuangan untuk menghadapi situasi di mana kita sudah tidak produktif lagi, yaitu pada saat pensiun. Misalnya kalau pegawai gitu, perencanaan keuangan biasanya habis-habis gitu aja, ya kan Bu ya? Saya awal-awal itu juga gampang Bu. Artinya gini, iya, artinya gini, kok nggak ada saving gitu, kok nggak ada tabungan gitu. Awalnya kan begitu Bu, kemana nih duitnya kok habis-habis gitu aja. Ya, karena masih gampang, belum tahu ilmunya gitu ya. Padahal harusnya udah bisa diaplikasikan ya Bu, karena kita kan jurusan akuntansi kan Bu ya. Akuntansi kan tidak iya, ternyata teori yang kita dapat waktu kuliah itu Beda. sulit diaplikasikan. Sulit diaplikasikan karena memang itu yang pertama tingginya biaya hidup, yang kedua banyaknya kemauan ya, tujuan-tujuan kita lah Bu ya, yang nggak kita susun gitu berdasarkan prioritasnya. Maka habis-habis itu aja awalnya gitu. Kemudian yang ketiga, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun. Kemudian keadaan perekonomian yang tidak akan selalu baik, kayak seperti sekarang ini kan lagi pandemi, maka banyak yang terdampak gitu ya Bu, kalau kita nggak merencanakan finansial kita untuk situasi sulit ini biasanya. Nah pas jadi banyak orang yang kesulitan Bu. Selamat pagi Bu. Di sini saya Maihana. Nah, Ibu-ibu, depan kita ini ada buku saku catatan keuangan keluarga. Nah, di sini kita lihat ada beberapa tahap, mulai dari tahap pertama
perhitungan kekayaan bersih. Nah, jadi sebelumnya tadi ada dijelaskan oleh Kak Brita, kita itu awalnya harus buat perencanaan ya Bu ya. Nah, tetapi sebelum kita menyusun perencanaan keuangan kita menghitung dulu berapa sih sebenarnya yang kita punya, harta yang kita punya, ataupun aset yang kita punya. Nah, di sini ada data keluarga, bisa diisi masing-masing ya. Mungkin ada nama, usia, nama. Kemudian setelah kita hitung berapa masing-masing jumlah asetnya, kita jumlahkan Bu. Total aset kita punya berapa? Tadi termasuk kalau ada ikut jula-jula tadi Bu, arisan, itu termasuk aset kita. Nah, kemudian setelah kita hitung berapa total aset kita, utang. Nah, kalau ada utang alhamdulillah, berarti aset aja yang ada ya Bu. Nah, kalau ada di sini utang termasuk KPR, kredit kendaraan, rumah, kemudian kredit tanah, atau ada kita utang dengan orang yang lain atau bank, nah itu juga dimasukkan. Berapa sisa pinjaman, itu termasuk utang tadi. Nah, jadi kita total berapa jumlah pendapatan keseluruhan dikurangi dengan hutang Bu. Tadi utang tadi total juga ada berapa? Kekayaan bersih itu jumlah pendapatan seluruhnya dikurangi dengan hutang Bu. Berapa pendapatan bersih yang kita punya, kekayaan bersihnya? Nah, kira-kira lebih besar aset, insya Allah ya Bu ya, lebih besar aset dibandingkan hutang. Nah, jadi kalau udah aset lebih besar dibandingkan hutang itu udah bagus keuangannya. Nah, karena lebih besar aset yang kita miliki dibandingkan pinjaman di tempat lain, jadi udah bagus keuangannya, kekayaan bersihnya udah bagus. Jadi kalau bisa nggak ada pinjaman ya kan Bu, jadi hanya aset aja. Nah, jadi kekayaan bersihnya nggak ada minus-minus. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu terkait aset dan hutang tadi? Kemudian setelah kita hitung tahap pertama, di sini ada tahap kedua. Ada prioritas kebutuhan hidup. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kita ini kan harus punya prioritas ya Bu ya. Jangka pendek kita punya prioritas 0-3 tahun, apa yang mau kita punya? Misalnya kita mau menyelesaikan pendidikan anak. Nah, pendidikan anak, sekolah anak. Nah, atau jangka menengah di sini 3-10 tahun. Kira-kira 4 tahun lagi aku mau punya kendaraan motor, mobil. Nah, itu kita tuliskan prioritasnya apa. Jika untuk jangka panjang di sini, kalau kita punya rencana di atas 10 tahun ke depan aku mau punya mobil rumah ataupun mobil sendiri. Nah, bisa kita tulis prioritas kita. Jadi kita tahu di dalam tujuan hidup ini, jangka pendek, menengah, dan panjang apa yang mau kita punya. Kalau misalnya udahlah, aku dalam jangka pendek aja dulu nih untuk pendidikan anak, untuk beli kereta. Nah, jangka pendeknya Bu. Nah, setelah kita buat prioritasnya apa yang mau kita miliki, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian kita tulis prioritasnya apa, sasaran hidupnya apa di sini, apa kira-kira jaminannya. Misalnya aku mau beli kendaraan bermotor, kira-kira jaminannya pakai tabungan lah. Tabungannya yang kusisihkan setiap hari berapa, kira-kira terkumpul nggak sampai 1 tahun ke depan. Oh, jadi kalau yang kita bilangkan aset itu maksudnya misalnya kita kan misalnya ada tanah apa gitu, itu dia kita nominal awal kita membeli atau sesuai dengan kenaikannya gitu kan dia dia kan tiap tahun di awal ya gitu. Kita hitungnya di awal harga pertama kita beli atau gimana? Kalau di sini karena misalnya kan kayak kita simpan dalam kata kalau kita simpan emas misalnya, kita kan tiap tahun itu pasti ada naikannya itu. Nah terus jadi sama yang kalau yang sisa pinjaman di bank itu kita totalkan dari yang sekarang sampai dia mau habis atau per bulannya gitu. Misalnya kan per bulan udah sekian gitu yang di bank. Apa kita totalkan sampai dia nanti habis atau per bulannya aja gitu. Jadi kan mau tahu misalnya berapa hitungan kekayaan bersih. Iya. Dia biasa untuk kekayaan bersih, misalnya kita hitungnya kan itu per tahun. Jadi kita
hitung dulu berapa kalau secara logikanya hitung berapa pendapatan kita bersih selama setahun ini, pendapatan yang kita terima. Kemudian ada yang namanya ada income, pendapatan lain-lain, itu kita masukkan juga. Ya, maksudnya yang penghitungan aset itu dia aset aset pas harga jual di tahun itu apa dia nanti harga beli kita di awal. Maka ketika hutang kan otomatis hutang kita sudah berkurang. Hutang kita kan kita bisa hitung untuk tahun itu aja, bukan untuk tahun yang kedepannya. Kemudian kalau pertambahan aset itu kita lihat berapa nilai pertambahannya, itulah masuk ke dalam masuk pertambahan aset. Jadi nggak tiap tahun kita nilai perkenaikannya bisa kita nilai kalau kita menghitung kenaikan asetnya. Misalnya contoh waktu kita beli emas harganya 1 gram masih 500.000. Di kondisi pandemi ini dia 1 gramnya bisa 1 jutaan. Nah itu kita bisa menghitung selisih kenaikannya per gram itu menjadi penambahan aset bagi kita. Kekayaan bersihnya bertambah. Jangan misalnya di bank itu kan dia tetap flat, Iya kalau di bank. Setahun itu kan itu kan hitung setahun kali 12 gitu. Itu hutang kita. Nah, lanjut sedikit Ibu. Kalau yang diceritakan, yang kita ajarkan itu adalah yang idealnya. Itu yang kalau misalnya kita baru membentuk keluarga itu memang yang paling ideal kita bangun dari awal. Tetapi kalau yang seperti kita yang sudah berlangsung, sudah terjadi dan setelah apa yang mau dilakukan gitu. Nah ini pengalaman kita waktu kita mengajar kemarin ada pelatihan Ibu. Kebetulan kita ngajak untuk yang bapak-bapak dari daerah Asahan, Tanjung Balai, mereka terkejut Bu, karena kita pertama sekali kita langsung suruh buat Bapak, kalau kami kan nelayan, ada yang petani, ada yang punya kebun gitu-gitu. Gini Pak, Bapak hitung dulu berapa pengeluaran Bapak sebulan. Bapak rinci aja di buku itu. Baru dia terkejut. Hah? Ternyata Bu, aku nggak pernah hitung sebulan aku keluar sampai di atas 10 jutaan. Hah, maksudnya dari mana ya? Ya saya nggak tahu juga. Bapak saya dari mana aja dia. Dia rinci. Kalau gitu Bu, gajiku nggak cukup berarti Bu, defisit. Tapi macam mana bisa? Nah itu udah lain ceritanya Pak. Maka sebenarnya kalau dia yang seperti itu Bu, yang sudah terjadi salah kaprah, untuk yang dijelaskan Mai tadi, dalam kalau kita mau menyusun dalam 1 atau 2 bulan ke depan pasti laporannya masih halang kabut, masih berantakan. Iya, meradul. Tapi kalau sudah ini dia nanti akan bagus karena kita tahu berapa pengeluaran harian kita untuk belanja, listrik, air. Terus kalau pertanyaannya, kalau yang kami udah pensiun, yang terima gaji cuma pensiun aja, bagaimana bisa menghidupi rumah gitu. Nah, yang ada income-nya bagi orang yang pensiun itu adalah pendapatan dari anak-anaknya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.